Di blender bos, di blender. Soak, sirah di blender. Oh bayangkan, ini percobaan pertama nih akan memblender anggota kepolisian yang nakal nih. Marwah negara di depan masyarakat salah satunya adalah institusi kepolisian. Jika institusi kepolisiannya kemudian selalu seenaknya kepada masyarakat, bahkan melakukan pelanggaran mau secara hukum ataupun kode etik, maka akan rusaklah wibawa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, institusi kepolisian, ya, Kapolri sudah akan menindak tegas jajarannya yang bertindak menyeleweng dari tugasnya. Ketegasan Kapolri itu sangat masyarakat saya kira apresiasi, ya, sangat apresiasi di tengah situasi isu-isu yang kemudian ada oknum-oknum pihak kepolisian yang melakukan pelanggaran yang mencederai kode etik kepolisian. Ini harus benar-benar dibersihkan oleh Kapolri, ya. Maka menanggapi informasi yang beredar, isu yang beredar, bahkan fakta yang beredar, di mana banyak sekali anggota kepolisian yang melanggar secara baik hukum maupun etika, itu kemudian Bapak Kapolri memerintahkan, menginstruksikan, bahkan akan turun secara pribadi ke lapangan jika ada anggota kepolisian yang melanggar. Statementnya kemudian menjadi viral. Statement beliau, kalau tidak bisa memotong ekornya, maka akan saya penggal kepalanya. Ini luar biasa. Atau bahkan akan saya turun sendiri ke lapangan untuk memenggalnya kalau nggak berani. Ini satu kali lagi statement yang sangat luar biasa, didikan etika moral kepada anggota kepolisian di seluruh Republik Indonesia. Nah, kemudian statement ini ditanggapi sangat serius oleh pihak kepolisian yang lain, termasuk Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya bahkan dinilai lebih akan sadis, ya, menghukum anggota kepolisian jika melakukan hal-hal yang keliru. Dia menyebutkan akan saya blender. Di blender bos, di blender. Soak, sirah di blender. Oh bayangkan, soak tuh, soak. Artinya apa? Bahwa memang institusi kepolisian ini harus dibersihkan dari oknum-oknum. Karena mau tidak mau institusi kepolisian harus menjadi contoh, karena beliau merupakan salah satunya penegak hukum yang mesti memberikan contoh terbaik kepada masyarakatnya, agar masyarakat kemudian ya menuruti apa yang nantinya akan diperintahkan atau dihimbau oleh kepolisian. Karena ini penting, ya, keamanan saya kira harus bersinergi kuat dengan masyarakat agar terciptanya Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Jika anggota kepolisian melanggar hukum, bahkan kode etik atau akhlak di masyarakat, maka mau bagaimana masyarakat akan mengikuti arahan atau bahkan instruksi pihak kepolisian atau keamanan? Kan enggak. Maka penting untuk statement tegas kepada anggota kepolisian yang melanggar secara hukum ataupun etika. Nah, kemarin-kemarin itu kemudian ada yang viral lagi di lantas, ya, mungkin orang-orang lantas dia menilang seseorang
kemudian minta jatah bawang sekarung. Sebetulnya ini lucu, tapi juga ya pelanggaran, ya kurang ajar lah pihak kepolisian. Untuk apa memanfaatkan pekerjaannya, jabatannya untuk memeras seseorang. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Dan masyarakat khususnya yang kemudian dipinta bawangnya akan melihat, oh ternyata aparat kepolisian kerjanya seperti ini, oh ternyata lantas itu kerjanya seperti ini, ternyata tidak mematuhi aturan, tidak sesuai hukumannya dengan aturan, maka cederalah institusi kepolisian, maka buruklah institusi kepolisian dengan beberapa oknum yang kemudian hadir di lapangan. Tapi karena kemudian itu menjadi viral, ya udah terekspos, maka Kapolda Metro Jaya mengeluarkan sikap sesuai dengan ucapan yang pertamanya. Polantas minta jatah sekarung bawang, Kapolda Metro Jaya blender. Wah, ini percobaan pertama nih akan memblender anggota kepolisian yang nakal nih. Kita akan baca beritanya ya dari Liputan 6 sedikit. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran turut menyoroti kasus oknum Polantas yang meminta jatah sekarung bawang ke pelanggar lalu lintas. Akun Instagram resmi Kapolda Metro Jaya mengunggah sebuah tangkapan layar salah satu media online. Unggahan itu berkaitan dengan pencopotan Aibtu PDH dari anggota Polantas Polresta Soekarno-Hatta. Fadil Imran pun menanggapi pemberitaan mengenai ulah Polantas tersebut. Ia menyatakan dengan tegas akan menindak seluruh anggota yang melanggar kode etik. Blender, kami tidak akan ragu menindak oknum yang berulah. Salam FI, tulis akun Kapolda Metro Jaya. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadli Imran angkat bicara perihal arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut tidak bisa bersihkan ekor, kepala akan saya potong. Wah, soak pokoknya ini. Fadil bahkan mempertegas bahwa bukan hanya dipotong, tapi juga di blender. Anjir, soak pokoknya. Saya bilang tadi sama Pak Dirlantas, Pak Kapolri sudah memerintahkan kalau tidak mau memotong ekornya yang busuk, kepalanya saya akan potong. Kalau saya tambahkan, saya blender kepalanya sekalian yang busuk itu. Kata Fadil di Jakarta. Untuk kalangan internal Polda Metro Jaya, dia menyebut pengawasan terhadap anggota akan ditingkatkan. Sanksi tegas kepada pimpinan yang tidak bisa menjaga dan membina anggota di lingkungan Polda Metro Jaya pun akan diberikan. Dia meminta semua anggota Polda Metro Jaya memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik institusi. Fadil pun meminta kepada semua pimpinan di Polda Metro Jaya untuk aktif dalam memberikan pembinaan kepada anggotanya. Para pimpinan, lanjut dia, harus mampu meningkatkan kemampuan anggota di berbagai bidang. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menahan Aibtu PDH, oknum polisi lalu lintas Polantas yang viral karena meminta jatah sekarung bawang kepada sopir truk. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo menerangkan Aibtu PDH ditahan selama menjalani proses pemeriksaan di bidang Propam Polda Metro Jaya. Saat ini melaksanakan pemeriksaan dan sedang ditahan dalam rangka pemeriksaan tersebut, ujar dia. Senada dengan Sambodi, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya, nah intinya itulah ya. Oke, mungkin itu ya beritanya. Ini sudah dibuktikan salah satunya yang gak mungkin di blender kepalanya itu bahasa kiasan. Itu bahasa kemudian sindiran, artinya akan dihukum secara tegas. Oknum-oknum pihak kepolisian yang melanggar secara kode etik atau bahkan hukum. Benar, institusi kepolisian harus terjaga daripada oknum-oknum yang nantinya akan mencederai, ya, akan mencederai institusi kepolisian. Karena
salah satu marwah negara juga di mata masyarakatnya, saya kira institusi kepolisian. Ya, satu kali lagi, marwah negara di depan masyarakat salah satunya adalah institusi kepolisian. Jika institusi kepolisiannya kemudian selalu seenaknya kepada masyarakat, bahkan melakukan pelanggaran mau secara hukum ataupun kode etik, maka akan rusaklah wibawa negara. Benar-benar institusi kepolisian harus dijaga. Jangan sampai ada oknum-oknum yang merusak nama kepolisian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.